Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Bintang Mia dari gelombang 9, angkatan 61, kelompok 3. Saya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, BPTD kelas 2 Bali, penempatan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay. Pada sore ini, saya akan mengangkat dua isu kontemporer berupa judi online dan pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan. Yang pertama, judi online. Ancaman nyata di balik layar digital. Di era digital saat ini, judi online telah menjelma menjadi salah satu isu kontemporer yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Kemudahan akses internet dan penetrasi teknologi yang masif telah membuka celah bagi besar aktivitas perjudian secara daring. Dari permainan kartu, taruhan bola, hingga slot digital, semua bisa diakses hanya melalui genggaman tangan, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan sosial, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga, moral generasi muda, dan keamanan digital. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, terjebak dalam jerat iming-iming kekayaan instan yang ditawarkan situs-situs judi online. Ironisnya, tak sedikit dari mereka yang rela menjual harta benda bahkan berutang demi terus berjudi. Dampaknya, tak hanya keuangan yang runtuh, tetapi juga hubungan keluarga yang hancur. Pemerintah memang telah berupaya memberantas praktik ini dengan memblokir ribuan situs judi dan menggencarkan edukasi digital. Namun, sifat judi online yang terus bermetamorfosis membuatnya sulit diberantas secara total. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, orang tua, pendidikan, tokoh agama, hingga aparat hukum untuk meningkatkan literasi digital dan membentengi masyarakat dari bahaya tersembunyi dunia maya ini. Di tengah upaya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas aparatur sipil negara, muncul sebuah isu kontemporer yang mengkhawatirkan. Praktik judi online di lingkungan kerja, termasuk di bawah Kementerian Perhubungan. Meskipun tidak selalu tampak di permukaan, fenomena ini mulai meresahkan karena mengganggu etika profesional, produktivitas, serta mencoreng nama baik institusi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan pelayanan transportasi nasional. Judi online juga menyusup secara diam-diam ke ruangan kerja melalui perangkat pribadi seperti ponsel dan laptop. Beberapa oknum ASN atau pegawai honorer diduga terlibat baik sebagai pemain aktif maupun sebagai penghubung jaringan. Kegiatan ini tidak hanya merugikan secara finansial pribadi, tetapi juga berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang, memanipulasi anggaran, bahkan korupsi, demi menutupi kerugian akibat kecanduan judi online. Selain itu, penurunan kerja, gangguan fokus saat bertugas, hingga konflik antar pegawai menjadi dampak nyata yang dirasakan rekan kerja di lapangan. Kementerian Perhubungan sebagai institusi negara yang strategis harus bersikap tegas terhadap praktik ini. Pengawasan internal, pendekatan edukatif melalui literasi digital dan keuangan, serta penegakan disiplin kepegawaian harus diperkuat selain sanksi administratif. Pendekatan humanis seperti konseling dan rehabilitasi psikologi perlu dipertimbangkan. Mengingat kecanduan judi online ini adalah personal yang juga menyentuh aspek kesehatan mental. Kemudian yang kedua, saya mengangkat isu kontemporer berupa pungutan liar. Pungutan liar atau pungli merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik yang merugikan negara dan masyarakat. Di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kewenangan luas dalam sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian, praktik pungli menjadi salah satu hal yang dapat bisa dilakukan. Dampak negatif pungli, praktik pungli bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga menimbulkan berbagai dampak sistematik, antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kemenhub, menghambat iklim investasi dan efisiensi layanan transportasi, membebani pengguna jasa terutama pengusaha kecil di sektor transportasi, menyuburkan budaya korupsi, dan memperlemah sistem meteorasi dalam pelayanan.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.